Nah, tapi yang perlu kita sampaikan, ada cara pencegahannya. Jadi salah satu jenis keganasan yang bisa dicegah itu adalah keganasan serviks. Karena tadi kan penyebabnya virus, berarti ada vaksinnya. Ya, vaksin ini salah satu cara untuk mencegah kejadian keganasan serviks. Itu salah satu pencegahannya. Kemudian kalau sudah sampai seperti itu dan dalam jangka waktu yang lama ya diobati ya. Kenapa? Karena kalau nggak diobati, infeksi itu nggak hanya ngumpul di situ, bisa naik ke atas dia. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Hai halo, gimana kabarnya untuk Anda pendengar Irama FM? Jumpa lagi bersama saya Ayu, temani Anda pagi hari ini dengan hadirkan beberapa informasi-informasi dan juga hiburan ya. Dan kali ini kita beralih ke hiburan, informasi dong ya. Hiburannya nanti lagi, oke? Bersama RSUD Dr. Citra Wardoyo. Ada beberapa narasumber yang pastinya akan kita hadirkan buat Anda semuanya, yang mana akan memberikan informasi seputar kesehatan, begitu ya, random pokoknya seputar kesehatan kita semuanya, oke? Nah, kali ini saya bersama narasumber Dr. Moh Andi Gunawan SPOG, gitu ya. SPOG nanti singkatannya apa? Tanya yuk, gitu kan, daripada salah ya kan? Oke, kita akan mengangkat tema kanker serviks. Nah, ini dia, cocok banget buat kita semuanya para perempuan ya kan. Kanker serviks musuh, yang katanya musuh tapi diam-diam, silent killer dong, ya kan? Belum tentu itu membunuh atau tidak sih, tapi kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kanker serviks musuh diam-diam yang bisa dicegah. Oke, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Dr. Andi ya. Gimana kabarnya Dr. Andi hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Saya panggilnya Dr. Andi ya. Ya, Dr. Andi panggil. Dokter berarti sudah spesialis, sudah terbiasa menghadapi para wanita-wanita nih. Karena berhubungan dengan kanker serviks. Apakah memang kanker serviks itu terjadi hanya pada wanita atau sebenarnya terjadi nggak sih dengan laki-laki gitu kan? Karena kita kan masyarakat perlu tahu apakah seperti apa dan lain sebagainya. Oke, namun sebelumnya lebih lanjutnya memberikan kesempatan kepada dokter, memberikan pengantar kepada pendengar, menyapa pendengar. Kita akan ngobrol apa sih hari ini gitu. Kita santai-santai aja. Pendengar jangan tegang ya. Pokoknya silakan. Yang mau gabung boleh sekali, nanti mau tanya-tanya di SMS online dan juga WhatsApp-nya Irama FM 081 392 696 815. Kemudian di TikToknya RSUD Dr. Citra Wardoyo. Gas saja di situ, nanti chat aja, nanti dari admin akan dibacakan lewat saya. Nanti langsung dibacakan juga atau dijawab oleh dokter selaku narasumber begitu ya. Oke. Baik, silakan dokter untuk menyapa pendengar Irama pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada para pendengar Irama FM. Ya, mudah-mudahan pagi ini selalu diberkahi dan diberikan kebaikan ya dalam menjalankan kegiatan keseharian ini ya. Ya, pagi ini kita sebenarnya bukan mau ngasih materi ya, tapi kita bincang-bincang santai aja terkait ya pengetahuan tentang CA serviks. Di mana CA serviks ini kan termasuk momok ya kalau kita bilang ya, keganasan yang juga cukup banyak di perempuan selain CA mamai atau CA kanker payudara. Nah, CA serviks ini jadi butuh perhatian khusus pada perempuan karena dia diketahuinya tiba-tiba sudah kejadian keganasan. Jadi kadang-kadang wanita itu tahu udah dalam kondisi yang lanjut ya, dalam kondisi yang buruk seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk sadari dini ya, mengetahui membuat kesadaran penuh akan kepedulian terkait kesehatan serviks ya. Untuk supaya kita bisa mencegah terjadinya kanker serviks seperti itu. Karena memang kanker serviks ini juga masuk program pemerintah yang saat ini sedang berjalan ya. Untuk kalau targetnya secara dunia ya WHO dan Indonesia sendiri 2030 ya bisa menekan angka kejadian kanker serviks seperti itu. Oke, tapi memang di dunia memang nomor 1 atau memang nomor kalimatnya berapa? 3 besar atau paling besar juga? Paling besar ya, termasuk ya 3 besar bahkan 5 atau 3 besar lah. Kalau di wanita ya, tapi kalau keseluruhan ya nomor 1 tetap CA paru ya, kalau secara keseluruhan. Oke, luar biasa buat Anda semuanya. Thank you yes. Pendengar Irama, silakan yang mau bertanya terkait, mungkin kita random misalnya ada keluhan-keluhan yang terjadi pada wanita. Misalnya kita kan di sini temanya kan adalah kanker serviks. Misalnya
tidak hanya berhubungan dengan kanker serviks, tapi permasalahan-permasalahan yang ada pada wanita boleh tidak nanti? Boleh. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, baik. Tadi sudah diberikan pengantar oleh dokter terkait kanker serviks ya. Memang kalau kita amati dan lain sebagainya, banyak sekali kerawanan-kerawanan yang ada pada wanita begitu. Sedikit aja nggak bersih, ada aja gejalanya dan lain sebagainya. Sedikit aja kita nggak merawat, ada aja dan lain sebagainya. Oke, kenapa sih bisa dikatakan musuh diam-diam gitu? Boleh diceritakan nggak? Ya, tadi sedikit udah ada di pengantarnya ya. Kalau dia tiba-tiba tahunya udah ganas, udah lanjut seperti itu, dan harus butuh operasi, kemoterapi dan lain-lain. Ya sebenarnya CA cervix ini penyebabnya virus ya. Ya, virus. Dia beda dari jenis keganasan lain ya, mungkin karena proses pembentukan sel yang cepat dan sebagainya, mungkin karena ada faktor dari luar ya seperti oksidan dan lain-lain. Nah, kalau CA cervix penyebabnya adalah virus. Dan kemampuan wanita tersebut dalam daya tahan tubuhnya terhadap virus itu. Nah, CA cervix ini kan dari virus. Dia perkembangannya tidak cepat. Jadi saat terjadinya infeksi si virus itu butuh waktu 5-10 tahun untuk dia bisa menyebabkan adanya lesi prakanker. Lesi? Prakanker. Apa itu? Lesi prakanker itu, lesi itu kayak luka semacam itu ya. Prakanker ya sebelum terjadinya kanker. Jadi awal-awal. Ada luka-lukanya. Ya, jadi ada tanda-tandanya. Jadi biasanya dari gambaran serviks itu ada luka-lukanya seperti itu. Atau mungkin nggak mesti ada lukanya, tapi dari deteksi misalnya dari pemeriksaan tes HPV DNA menunjukkan ada itu. Nah, dia butuh waktu lama 5-10 tahun untuk dia bisa mengeluarkan gejala seperti itu. Jadi ini pentingnya kita untuk mengetahui dari awal, karena kalau kita tahunya dari awal, tata laksananya akan lebih mudah dan lebih tingkat keberhasilannya lebih tinggi ketimbang sudah terjadi kanker atau keganasan. Oke, berarti terjadinya itu awal. Boleh nanti disampaikan gejala-gejalanya ketika dari lesi prakanker begitu. Tadi apakah ada gatal-gatalnya, nyeri-nyerinya, atau ada yang berhubungan dengan perut dalam dan lain sebagainya begitu. Ya, untuk gejala-gejalanya ya, hampir mayoritas wanita-wanita dengan awal lesi prakanker tidak ada gejala. Nah, itu pentingnya, makanya tadi dilakukan pemeriksaan screening. Ya, screening nanti saya jelasin ya. Sekarang gejala dulu. Gejalanya kalau misalkan awal pasien-pasien dengan CA cervix itu, gejalanya pertama sering keputihan. Ya, sering keputihan, bahkan keputihannya itu mungkin ada bau yang tidak sedap ya. Jadi bukan hanya keputihan, kan normal nih wanita setiap bulan kan biasanya memang ada keputihan, apalagi menjelang menstruasi ya, atau setelah menstruasi ya. Setelah menstruasi di masa subur itu juga kayak ada keluar lendir dan sebagainya, itu normal. Tapi keputihan yang dimaksud adalah keputihan yang tidak normal ya, banyak, berbau, dan mungkin kadang gatal. Kemudian ada darah, biasanya ada darah di luar siklus menstruasi. Jadi terjadi keluar darah, entah itu flek-flek atau itu perdarahan dalam jumlah yang banyak tapi di luar siklus menstruasi. Itu perlu memeriksakan ke dokter ya untuk memastikan apa sih penyebab perdarahannya itu, ya seperti itu. Terus yang ketiga ya mungkin ada masalah di organ panggulnya, organ daerah kewanitaannya, nyeri seperti itu. Kalau lebih lanjut lagi bisa ada gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar seperti itu. Kemudian ya dari secara keseluruhan ya pasien biasanya atau wanita biasanya tampak lebih lemas, tidak seperti biasanya. Kemudian penurunan berat badan dan sebagainya. Itu tanda-tanda umum biasanya pada pasien dengan keganasan. Oke, kok ada lemes-lemesnya ya? Iya, ada lemes-lemesnya. Tadi sama dokter disampaikan karena virus. Apakah hanya virus saja atau juga terkait dengan bakteri, dokter? Kadang-kadang kan kita lebihnya kalau misalnya gangguan-gangguan kewanitaan itu ke bakteri gitu. Bakteri. Nah, itu virusnya yang seperti apa bisa dijelaskan kepada kita? Kalau CA cervix dari virus. Nama virusnya human spesifik ya. Human papilloma virus. Nah, human papilloma virus itu banyak variannya atau strainnya. Ya, tapi yang paling tinggi menyebabkan kejadian CA cervix adalah strain yang 16 dan 18. Jadi banyak, ada 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, nah itu banyak. Itu kode-kode itu maksudnya seperti apa? 35, 16? Itu jenis virusnya, strain. Oh, jenisnya. Strain. Okay. Jadi virusnya itu namanya HPV. Oh, okay. Cuman dia ada strain-strainnya.
Jadi kayak pisahannya gitu loh, macam-macamnya. Berbeda nggak masing-masing dari kode tersebut? Terus kemudian ini gejalanya seperti ini, berbeda atau Kalau gejalanya, kalau dia menjadikan suatu CA cervix sama aja? Cuman dia potensi untuk menyebabkan kanker cervix itu yang mana? Yang paling tinggi adalah 16-18. 16-18. Ya, itu yang high risk. Yang selebihnya itu ada yang potensial high risk atau bahkan dia low risk. Ya, tapi walaupun low risk pun sendiri itu tetap harus kita pantau ketat karena dia tetap akan berpotensi menjadi suatu high risk seperti itu. Terkenanya kita virus itu melakukan apa saja? Kenapa? Ya, jadi penyebab CA cervix ini kan dari virus ya. Virusnya ini penyebarannya salah satunya adalah dengan kontak seksual. Ya, tapi harus dibedakan sama infeksi menular seksual. Berbeda. Oke. Ya, infeksi menular seksual itu ya karena memang dari pasangannya juga biasanya sudah ada infeksi seperti itu. Contoh gonore ya, atau kalau kita bilang raja singa seperti itu. Tapi kalau infeksi HPV ini dia nggak mesti karena ada infeksi di pasangannya. Misalkan dia pasangannya atau wanitanya itu sendiri tidak menjaga kebersihan dengan baik, virus gampang masuk. Ya, tapi masuknya kan biasanya dengan kontak seksual untuk menyentuh serviks. Seperti itu. Atau mungkin dengan, mohon maaf ya, penggunaan alat-alat berbantu seksual juga bisa. Kondom ya, dan lain-lain. Seperti itu karena dia tetap akan ada potensi untuk masuk ke serviks. Ya, dari luar. Karena kan tergantung kebersihan juga. Nah, virusnya ini sendiri berbeda sama bakteri ya. Kalau bakteri kan jelas biasanya kalau terinfeksi langsung ada gejala, keputihan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau virus HPV sendiri itu butuh waktu sampai dia menuju ke arah keganasan baru timbul gejala. Virus itu ada keterkaitannya dengan HIV bukan sih? Tidak ya? Ya, HIV itu jenis virus juga, cuman berbeda. Ya, berbeda sistem kerjanya. HIV kan dia menyerang antibodi, autoimun, antibodi. Jadi memang pasien ini, yang pasien-pasien dengan HIV itu dia imunosupresan, imunnya rendah sekali. Jadi gampang terserang bakteri, gampang terserang virus, gampang terserang jamur seperti itu. Jadi gampang risiko terkena infeksi. Berbeda. Sampai kalau HPV ini atau human papillomavirus ini dia memang ya virus. Kalau di kulit jadi herpes dan sebagainya. Jadi ya dia virus yang memang kalau kena serviks, nah itu dia bisa berlanjut ke CA cervix. Masih ini aja sih, masih kayak masih penasaran dengan virus itu. Karena mungkin tidak bisa menjaga kesehatan, virus itu masuknya proses masuknya virus kepada salah satu dari pasangan atau gimana gitu, itu semacam kita melakukan apa aja gitu dari luar, atau kita harus seperti ini, harus rajin mandi kayak atau apa? Ya, jadi kalau CA cervix itu ada pencegahannya ya Mbak ya. 3 pencegahan, ada primary, secondary sama tertiary. Primary yang dari awal jelas edukasi kepada wanita ya, karena kepentingan edukasi ini penting sekali terkait kesehatan seksual. Ya, kesehatan seksual, kemudian berhubungan seksual yang aman seperti itu, misalkan dengan menggunakan kondom, kemudian selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu penting. Itu primary. Jadi untuk pencegahan awal. Kalau secondary ya misalkan diminta untuk diedukasi wanita untuk selalu screening. Screening untuk melakukan pendeteksian CA cervix. Screening itu bisa di puskesmas tuh, bisa dengan IVA test ya, inspeksi visual asetat. Itu murah dan bisa dilakukan oleh bidan dan dokter di puskesmas. Kemudian bisa juga nanti naik ke atas lagi ada pap smear. Pap smear itu salah satu metode kita mengambil sampel dari leher rahimnya atau serviksnya, kemudian kita lihat di mikroskop. Apakah perubahan sel-sel yang abnormal ya pada serviksnya itu. Di tingkat paling atas, nah ini yang paling teratas ya untuk screening. Namanya adalah HPV DNA testing. Nah, HPV DNA testing ini adalah lebih spesifik. Jadi dia akan melihat HPV jenis apa. 16, 18 langsung kelihatan di situ. Jadi kalau sudah ada potensi keluar HPV 16, 18 itu udah langsung kita tata laksana sampai dengan tindakan seperti itu. Mungkin kalau misalkan yang low risk tadi golongan misalkan 52 dan sebagainya itu bisa dilakukan follow up.
Jadi pentingnya adalah pencegahannya yang di sekunder adalah screening. Screening itu tadi. Kalau tersier ya itu udah tindak lanjut ya. Pencegahannya berarti sampai ke tindakan operasi, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Bisa sembuh tidak dok sebenarnya kalau sudah terkena virus kanker serviks? Ya, jadi kalau kena virus kanker serviks tidak serta-merta langsung jadi virus HPV ya, nggak serta-merta langsung jadi kena CA serviks. Tergantung imunnya pasien itu, imunnya terhadap melawan si virus itu bagaimana. Kalau imunnya rendah saat menghadapi virus itu, serviksnya akan berproses ke arah CA serviks. Tapi kalau dia punya ketahanan, ya akan kalah si virus itu. Jadi nggak semua wanita bakal terkena kalau misalnya kena HPV. Nah, tapi yang perlu kita sampaikan, ada cara pencegahannya. Jadi salah satu jenis keganasan yang bisa dicegah itu adalah keganasan serviks. Karena tadi kan penyebabnya virus, berarti ada vaksinnya. Ya, vaksin ini salah satu cara untuk mencegah kejadian keganasan serviks. Ini udah ada di program pemerintah sebenarnya, Mbak. Jadi anak-anak SD sekarang usia kelas 5, kelas 6, 11 sampai 12 tahun sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah. Gratis. Dulu kita belum dapat vaksin, gimana ini? Ya vaksin, Mbak. Masih berlaku nggak usia berapa tahun ke atas gitu? Ya, masih. Justru masih usia reproduksi ya. Masih usia produktif vaksin. Tapi sebelum vaksin sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening dulu. Pap smear atau HPV DNA untuk memastikan ya nggak ada masalah ya, nggak ada infeksi HPV-nya tadi. Itu bisa kita lakukan vaksin. Vaksin itu banyak, Mbak. Ada yang jenisnya itu 2 strain aja, namanya itu bivalen. Contohnya kalau merek dagangnya Cervarix. Ada juga yang quadrivalen, 4 strain ya. Kalau dari merek dagangnya itu Gardasil ya. Ada yang sampai 9 nonavalen, itu Gardasil 9. Dan masing-masing yang punya harga yang berbeda ya terkait dengan jumlah strainnya itu. Cuman kepentingannya adalah vaksin ini lagi digemborkan oleh pemerintah lah untuk mencapai target tadi 2030 sih sebenarnya target dunia. Tapi kalau kita ngelihat dari progresnya sih ya mudah-mudahan ya bisa kecapai ya 2030. Tapi yang penting ini sudah dimulai ya dari tahun 2023 sebenarnya. Udah dimulai untuk anak-anak usia SD ya, SD ya, mulai dari SD memang. Yang perempuan itu sudah diberikan vaksin 2 dosis. Ya, jadi memang itu salah satu program untuk pencegahan CA serviks. Kalau SD sudah vaksin, besok lagi ada jatah vaksin lagi tidak? Enggak perlu. Oh, cuma 1 kali saja? Iya, tapi kalau misalkan nih, kan di SD kan 2 varian aja nih, 2 strain, 16-18. Kalaupun mau vaksin lagi nggak masalah. Tapi tetap boleh, tapi bukan kita rekomendasikan. Maksudnya nggak vaksin juga nggak apa-apa, yang penting adalah screening. Walaupun anak SD ini udah divaksin ya, tetap nanti dia usia reproduksi perlu di usia 30 ke atas atau 30 ke atas, apalagi dia sudah melakukan aktif seksual ya, itu perlu lakukan screening. Jadi bukan serta-merta divaksin bebas CA serviks, enggak. Walaupun sudah divaksin tetap harus melakukan screening. Ya, screeningnya itu bisa 1 sampai 3 tahun tergantung tergantung kondisi, tergantung resiko, faktor resiko yang dihadapi wanita itu. Oke. Saya kira tadi saya mau hampir mau tanya, berarti kalau misalnya 1 kali vaksin aja aman dong kita gitu ya. Belum tentu aman. Belum tentu. Suatu saat bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Kalau tidak menjaga diri. Ya, karena pentingnya screening ya, nomor 1 sekarang screening. Tapi berarti kalau misalnya rekomendasi untuk screening itu tadi kan ada beberapa tahap ya gitu ya. Kita langsung menuju yang paling tinggi atau dari rendah dulu deh gitu kan, tahap-tahap lebih ya. Rekomendasi ya sebenarnya IVA test itu sudah cukup banget ya. Apalagi IVA test misalkan nih ada namanya DO-IVA test. DO-IVA test itu adalah dokumentasi IVA. Jadi misalkan nih bidan atau dokter di puskesmas melakukan IVA, bingung nih, difoto. Ya boleh difoto. Kemudian dikirim ke SPOG. Ini apa, Dok? Apakah ini suatu lesi prakanker? Apakah ini suatu apanya, Dok? Serviksnya.
Iya, jadi nanti dalam pemeriksaan itu legal ya, karena memang itu merupakan tindakan ya. Tapi tetap butuh persetujuan dari pasien ya, jelas. Nama setiap tindakan apalagi berupa dokumentasi ya tetap harus butuh persetujuan dari pasien. Oke. Dan itu ya kepentingan kesehatan, tidak akan disebarkan. Kalaupun dihapus ya akan dihapus saja. Jadi itu untuk menentukan ini ke arah lesi prakanker atau tidak, seperti itu. Kalau memang ke arah lesi prakanker langsung akan ada tindakan-tindakannya, Mbak. Tindakannya misalkan yang paling simpel di puskesmas itu ada namanya krioterapi. Jadi disemprot gas nitrogen, dibekukan serviknya itu. Harapannya ada sel-sel virus-virusnya itu mati semua. Langsung di kewanitaan. Iya, di serviknya, di leher rahimnya itu. Atau mungkin tindakan lebih lanjutnya bisa lakukan sampai kalau misalkan udah mengarah ke suatu tanda ganasnya ya kolposkopi, jadi butuh diteropong seperti itu. Oke, dokter ini mungkin mewakili wanita juga kan, kadang-kadang kita ada keluhan-keluhan karena bakteri lebih banyaknya gitu kan ya. Nah dari virus itu kan tadi kalau misalnya berhubungan seksual bebas gitu, kalau tidak melalui hubungan seksual terjadikah dari virus itu? Ya bisa saja Mbak, tergantung dia menjaga kebersihannya ya. Jadi nggak mesti karena berhubungan seksual, tapi memang cervix adalah faktor resikonya adalah seksual aktif ya, wanita-wanita yang sudah seksual aktif. Nah ini juga kenapa tadi kok jadi anak SD udah dikasih nih vaksin, karena kita nggak tahu dia sudah melakukan hubungan seksual tuh kapan. Ya mungkin kalau zaman dulu ya orang menikah ya baru berhubungan seksual. Zaman sekarang kan terkait globalisasi dan budaya ya. Bisa jadi terjadi perubahan seksual sebelum terjadi menikah. Makanya dilakukan sedini mungkin pemberian vaksin tadi. Nah, kalau terkait tadi bisa atau tidak, ya mungkin saja bisa. Ya, tergantung dia menjaga kebersihan atau tidak. Misalkan tidak berhubungan seksual tapi dia melakukan hubungan seksual mandiri juga bisa penyebarannya. Ya. Oh ya, paham. Ya, bisa juga terjadi penyebaran. Oke. Memang itu, aduh, ini yang harus diwaspadai kita semua para wanitanya atau memang semua deh, nggak cuma peringatan buat wanita aja nih gitu. Kan kalau misalnya dari wanita gitu kan, misalnya hati-hati selalu menjaga kebersihan. Kan seolah-olah kalau dari mungkin dari para wanita, loh belum tentu dong dari wanita dong, bisa jadi juga nanti ada dari prianya gitu. Ini minta pembelaan nih. Iya, benar Mbak, benar. Maksudnya nggak cuman misalkan kita wanita oke, sudah membersihkan, apa yang harus dilakukan para laki-laki juga untuk membersihkan apa itu? Ya tetap tadi prevensi awal tadi. Berhubungan seksual dengan sehat. Misal berhubungan seksual nih ya dengan menggunakan kondom. Ya, usahakan bersih lah kalau berhubungan seksual ya. Yang pertama ya mungkin ya sebelum berhubungan seksual ya bersih, mandi dulu dan sebagainya. Itu secara kebersihan ya. Pria ini juga ada vaksinnya. Juga bisa dilakukan vaksin juga. HPV, vaksin HPV. Tapi nggak umum, jarang di Indonesia. Di luar pria itu juga divaksin. Tapi kenapa di Indonesia belum ada? Ya karena mungkin ya program pemerintah bertahap ya. Karena pada umumnya memang yang terjadinya infeksi ini memang lebih ke wanitanya sebenarnya. Kalau dari terkena infeksinya ya. Tapi kalau dari sebenarnya kalau prianya ini juga kalau divaksin kan juga dia akan melindungi diri sendiri dan melindungi pasangannya seperti itu. Oke. Dokter, ini ada yang ikut ngobrol di TikTok RSUD. Cuman ini Mbak Ismi. Halo dokter, saya HIV sudah 14 tahun. Hanya menyampaikan itu saja. Bagaimana maksudnya pendapat dokter dengan beliau menyatakan HIV sudah 14 tahun? Ya, pasien-pasien penderita HIV itu kan terjadi imunosupresan ya tadi yang saya sampaikan ya. Jadi imunnya itu memang rendah. Jadi dia rentan sekali terkena infeksi. Tapi walaupun begitu kan pasien-pasien HIV kan dia mendapatkan obat ya, terapi ART namanya. Jadi pasiennya itu akan selalu mendapatkan terapi obat itu selama dia rutin mengkonsumsi obatnya. Terus mungkin melakukan pemeriksaan rutin juga ya. Ada pemeriksaan CD4 sama viral load. Jadi itu melihat viralnya itu berapa banyak, terus CD4-nya berapa banyak seperti itu. Itu kalau misalkan dia kondisinya baik, resiko infeksi itu ya nggak mesti akan terjadi. Tapi memang
potensi untuk kejadian cervix tetap tinggi ya. Tadi yang saya sampaikan karena dia imunnya rendah. Pasien-pasien dengan HIV seperti ini dia kan termasuk yang potensi tinggi. Dia butuh screening yang lebih pendek-pendek. Oke. Ya, jadi biasanya kan kita bisa melakukan screening itu 3 sampai 5 tahun. Nah, wanita HIV jika dia baru pertama kali dia melakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan 1 sampai 3 tahun sekali untuk pemeriksaan screeningnya. Tapi kalau memang hasilnya negatif ya bisa nanti setiap 3 tahun. Tapi kalau nanti ada positif mungkin akan follow up ya. Nanti kalau misalkan dari follow up ternyata negatif, ya dia akan setiap setahun sekali akan melakukan pemeriksaan screening. Jadi karena melihat tadi yang saya sampaikan tergantung dari resiko pasiennya melakukan screeningnya tadi. Misalkan mohon maaf ya, para pekerja seksual ya itu melakukan screening cervix itu lebih sering ketimbang yang dia single pasangan ya seperti itu. Oke. Mbak Ismi menyusul kembali, saya alhamdulillah suami dan anak negatif. Bisa? Misal Mbak Isminya HIV. Anak sama suami bisa negatif. Ini sudah negatif ya sih maksudnya? Memberikan informasi atau bertanya? Kak Ismi, posisi Anda sekarang masih HIV atau sudah negatif atau gimana gitu? Bukan, maksud saya ini memberikan informasi kalau suaminya dan anaknya negatif atau bertanya? Memberikan informasi. Iya. Alhamdulillahnya suami dan anak negatif. Bisa itu kalau tidak menularkah? Ya bisa. Bisa negatif keluarga yang lainnya gitu? Bisa, anaknya ya. Terutama kita ngomong anak dulu dari awal anak. Kalau anak itu kan dalam kandungan, wanita dengan HIV, asal dia terkontrol tadi yang saya sampaikan, viral load-nya, CD4-nya baik seperti itu. Penularan transmisi lewat dalam kandungan lewat tali pusat dan plasenta. Itu ada barriernya sendiri. Enggak serta-merta akan terinfeksi. Nah, terus persalinan juga harus dilihat tadi apakah dengan sesar atau pervaginal ya, persalinan normal ya kalau kita bilang. Kalau persalinan normal, kalau dia HIV-nya memang tinggi ya, viral load-nya tinggi, CD4-nya rendah, itu berpotensi menularkan. Jadi memang harus dengan sesar. Jadi memang kita melihat dari itu viral load dan CD4. Jadi nggak mesti anaknya kena. Jadi kalau nanti bayinya lahir itu memang akan diberikan obat ARV. Ya, akan diberikan obat ARV juga untuk profilaksis lah kita bilang, untuk pencegahan seperti itu. Asal ya tidak ada kontak cairan dan sebagainya, itu tidak menular. Kalau suaminya misalkan nih suaminya kalau berhubungan seksual dengan tergantung juga tadi viral load. Kalau viral load tinggi, CD4 rendah, resiko memang terjadi penularan ke pasangan. Ya, kalau tidak ada pengaman. Ya, misal tidak menggunakan kondom dan sebagainya. Karena tadi potensinya penularan lewat cairan. Ya. Mohon maaf di kelamin pria kan tetap ada namanya lapisan mukosa. Jadi yang tidak terlindungi kulit atau ada luka aja itu bisa menularkan. Tapi kalau memang penggunaan dia dengan pengaman ya, penggunaan kondom dan lain-lain, ya itu akan terproteksi. Terus kalau misalkan kondisi tadi viral load-nya itu rendah atau bahkan nol ya, CD4-nya bagus, itu potensi menularkan juga rendah. Tapi HIV itu juga sama, hampir-hampir dengan HPV ya. Dia tidak mesti pemeriksaan saat itu dia berinteraksi sama pasien HIV misalkan, terus dia cek HIV, apakah langsung positif? Enggak, dia butuh waktu. Ya, saya kurang tahu waktu pastinya ya kalau HIV ya, mungkin sekitar bertahunan lah baru dia muncul ada dari hasil pemeriksaan darahnya positif HIV-nya. Cuma saya kurang tahu pastinya berapa waktu yang dibutuhkan itu. Oke. Tapi apakah efektif itu tidak keluar hanya dengan kondom saja asalkan nggak ada luka gitu? Iya, ya sebenarnya ya ini kembali ke pasangannya ya, untuk dia menjaga safety-nya enggak seperti itu. Tapi kalau kondom itu salah satu ya bentuk menjaga untuk penularan seksual, infeksi penularan seksual, enggak hanya HIV, semuanya. Ya. Karena kan dia terlindungi ya oleh namanya lapisan ya. Namanya kalau berhubungan seksual, mohon maaf kan, antara penis sama vagina ya berhubungan kan.
kalau dia terlindungi, tidak ada tersentuh luka, tidak ada terkena cairan seperti itu ya, tidak ada potensi, bukan tidak ada ya, menurunkan potensi untuk resiko penularan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ismi yang sudah memberikan informasi ya. Jadi kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Dari Ahmad Cangkreplor nyimak, terima kasih. Mbak STH Manis, apa ini? ST Manis gitu maksudnya. Ya sudah deh. Dok, saya haid tapi yang keluar darahnya hanya sedikit. Apa itu biasa atau enggak ya, Dok? Usianya nggak tahu ya. Usianya berapa Mbak ST? Mbak ST atau siapa ini Mbak Manis, wes? Disampaikan usianya ya, boleh. Nanti sambil menyusul usianya, Dok. Oke, jadi haid itu setiap wanita beda-beda ya, Mbak ya. Siklusnya akan juga berbeda-beda. Nggak semuanya ya dengan siklus 28 hari, nggak semuanya 30 hari, nggak. Jadi berbeda-beda. Tergantung pertama usia, tergantung yang kedua hormonnya ya. Jadi menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon, jelas ya. Hormon kewanitaan itu ada 2, progesteron, estrogen. Itu bekerja untuk menjaga siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi kan terpengaruh itu. Jadi kadang siklusnya bisa memendek atau memanjang, durasinya mungkin bisa cuma 5 hari, 7 hari, 12 hari, itu tergantung hormonal. Jadi kalaupun hanya flag ya itu pertama kita harus tahu dulu ya, apakah itu rutin atau tidak. Apa selalu flag seperti itu atau tidak, atau ini saat ini aja baru beberapa bulan ini. Nah, biasanya dipengaruhi hormonal. Usianya 35 tahun. Ya. Apakah itu jadi perlu kita lihat ya, apakah dia selalu setiap menstruasi seperti itu atau tidak. Terus yang perlu pertama kita lihat kan tadi hormonal. Selain itu kita harus tahu juga dong organnya seperti apa, rahimnya bagaimana, indung telurnya bagaimana. Jadi problem menstruasi nggak hanya dari hormon, tapi juga bisa dari masalah organnya. Jadi kalau memang merasa tidak nyaman, kalau dirasa ini baru udah sering seperti ini, ya sebaiknya kontrol aja, periksakan ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG ya. Kalau misalkan nggak ada masalah ya berarti karena hormonal. Karena hormonal ini banyak pengaruhnya, Mbak, yang mempengaruhi hormon ini. Tidak seimbangan hormon itu dipengaruhi oleh pertama dari diri kita ya, stres, beban kerja, misalkan kelelahan, atau sedentary, nggak ngapa-ngapain, tiduran aja. Kemudian kurang aktivitas fisik ya tadi ya. Faktor nutrisi, pola makan, makanannya tinggi, high process, contohnya gorengan, mie instan, seblak. Yang wanita sekarang anak-anak itu sukanya seblak. Itu mengganggu siklus menstruasi semua. Karena dia akan dirubah tubuh jadi lemak. Lemak ini adalah bahan dasarnya estrogen. Jadi kalau kadar estrogen terlalu tinggi ya siklus menstruasinya tidak teratur. Dari pola makan aja pola bisa makan. gitu. Iya. Jadi memang ya semuanya itu harus dijaga. Kalau semuanya seimbang, insya Allah ya siklus menstruasi akan normal ya. Oke, baik, terima kasih kakakku semuanya. Dapat salam aja Mbak dari Anti Gemoy. Pagi dokter, salam sehat dokter, selalu sehat. Thank you dari Bu April. Terus kemudian ini kok wanita-wanita semuanya ini yang pada ngechat ini. Waduh, ada apa dengan dokter ini? Judulnya Mbak. Ya deng ya, karena judulnya deng, gak ada dokternya ya. Dong. Iya ya Mbak, saya suka makan mie ayam. Mie ayam, termasuk mie ayam. Ya sebenarnya bukan nggak boleh ya Mbak ya, boleh-boleh aja, bukan sering ya. Misalkan nih mau makan mie instan ya boleh, kok masa nggak boleh. Misalkan ya seminggu 2 kali gitu boleh, atau berapa hari sekali, 2 hari atau 3 kali boleh. Yang nggak boleh adalah setiap saat. Contohnya nih sehari makannya mie instan semua, terus seblak setiap hari. Nah itu maksud saya seperti itu, bukan yang nggak boleh ya, tapi boleh semua kok. Oke. Terima kasih Kak Alma. Kalau cowok yang ngecat aneh, iya betul ya. Tapi gak masalah loh kalau misalnya sang suami yang ngecatin buat istrinya kan gak apa-apa gitu kan. Oke. Tadi Dok, mungkin sebelum ke closing statement, tadi kan sempat disampaikan ke beberapa hal informasi terkait virus yang menyebabkan kanker serviks begitu. Nah kalau misalnya sudah terjadi kanker serviks, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi kan yang paling harus diketahui adalah mengenali gejala-gejalanya dulu ya, Mbak. Tadi kan udah saya sampaikan di awal tuh gejalanya. Ada keputihan ya. Keputihan, perdarahan di luar siklus menstruasi, apalagi perdarahan saat berhubungan seksual. Berhubungan seksual? Setelah berhubungan seksual sama suami, berdarah.
Oh, Nah, oke, ya oke. itu kemudian ada nyeri masalah di daerah perut bawah lah, tentunya perut bawah. Oke. Kemudian apalagi gangguan buang air kecil, buang air besar sampai ke sana ya. Oke. Itu oke. bisa pertama adalah dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan ya. Biar nanti dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan dilakukan pemeriksaan ternyata memang ada keganasan di sana, ada tumornya. Nah, itu perlu tindakan lebih lanjut. Nah, dokternya nanti pertama akan melakukan namanya biopsi, pengambilan sampel, nanti dilihat di laboratorium apakah ini benar-benar suatu keganasan atau bukan. Kalau memang suatu keganasan, nanti dokternya akan melakukan staging. Maaf. Staging itu meningkatkan derajat, Oke. menentukan derajat ini stadium berapa gitu. Oke. Jadi secara pemeriksaan. Kalau stadiumnya masih awal-awal ya bisa dilakukan operasi ya, operasi kemoterapi dulu, terus operasi, terus mungkin bisa dilanjutkan radiasi seperti itu ya, radioterapi ya. Oke. Tapi kalau dia stadiumnya udah 2B ke atas, nah itu hanya bisa dilakukan kemoterapi dan radiasi, tidak bisa dilakukan operasi. Di mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah kalau sampai bisa dilakukan operasi, karena kan stadiumnya masih awal. Nah, itu pentingnya adalah saya ingatkan lagi ini berkali-kali ya, karena ini penting sekali, ini harus saya sampaikan. Screening. Ya, screening. Jadi supaya kita bisa tahu dari awal apakah kita itu ada lesi prakanker dari awal. Kalau kita tahu lesi prakanker dari awal, insya Allah tingkat keberhasilannya, tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Kebetulan nih sekalian bukan promo ya, tapi memberikan informasi. Di RSUD Citro itu lagi ada promo Merdeka ya, terkait pemeriksaan pap smear ya. Itu dari pemeriksaan pap smear, kemudian dilakukan pemeriksaan dari dokter kandungannya juga, konsultasi juga. Ya, itu ada promonya kalau nggak salah 280.000. Udah dapat semuanya satu paket sama konsultasi. 280 280 ya, itu semuanya. Itu semuanya. Tapi kalau misalkan periksa di luar kan bisa mahal ya, dan tanpa konsultasi. Syaratnya kita bawa apa? Prosedurnya apa? Ya daftar aja. Daftar aja udah. Daftar Oke. aja nanti ke RSUD itu nanti ada di laboratoriumnya itu khusus. Nanti bisa. Sampai kapan? Sampainya nanti mungkin ya nanti diinfokan lagi ya. Oh, mungkin bisa siap. cari tahu juga di Instagramnya Oke. RSUD ada itu. Wow, ini ada 74 Iya. penonton. Admin, ada waktu berapa? Ada yang tanya soalnya banyak ini. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, guys. 3 menit lagi ada pertanyaan udah ngumpul di sini. Oh my god. Dokter, aku umur 41 tahun. Kita mau habiskan 3 menit ya. Dokter, umur 41 tahun mau tanya, kalau habis datang bulan kok keputihan agak bau. Saya rapel boleh nggak? Boleh, Ada beberapa boleh. pertanyaan gitu ya. Oke, dari Aunty di sini ada 41 tahun datang bulan, keputihan dan bau. Kemudian ada Bunda Lestari, Dokter Andi, untuk menopause apakah resiko tinggi juga terkena kanker serviks? Terima kasih. Terus kemudian apa nih? Dari Lestari Paris. Yes, terus kemudian belum bisa pakai BPJS, bisa atau sudah bisa periksa dengan BPJS atau tidak sebenarnya begitu. Terus banyak kali nih ya. Pendaftaran pasmirnya di poli mana saja mungkin bisa disampaikan. Oke, terus sudah hanya menyapa. Halo Dokter Andi dari Mbak Ulien. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan. Ya. Pertama tentang keputihan ya. Yes. Keputihan itu sebenarnya tadi udah saya sampaikan normal. Yang nggak normal itu dia ya keputihannya mengganggu ya, jelas ya. Mengganggu, warna bisa putih kental atau dia warnanya udah mulai kehijauan, kekuningan dengan ada rasa gatal, nggak nyaman, berbau. Itu berarti ada masalah pada vaginanya ya, ada infeksi, biasanya bakteri sih. Nah, sebenarnya di vagina itu penuh dengan bakteri, Mbak. Tapi bakteri yang normal buat vagina. Bakteri normal seperti apa? Ya, normal, memang harus ada untuk menjaga keasamannya. Jadi vagina itu lingkungannya adalah asam. Kalau dia naik jadi basah, ini pH namanya ya. pH gampang tumbuh bakteri yang nggak harus ada di situ. Nah, itu yang bikin terjadi infeksi. Kenapa kok jadi basah? Pertama, ini saya sampaikan untuk pencegahannya ya. Pertama adalah kelembapan, tidak menjaga kelembapan. Menggunakan celana yang ketat ya, menggunakan celana dalam, mohon maaf, yang tidak menyerap keringat ya.
Jadi lebih menciptakan suasana vagina yang lembab, jadi basah. Kemudian setiap buang air kecil, buang air besar itu harus disiram pakai air mengalir terus dikeringkan. Karena kalau basah kan jadi lembab nih. Dilap tisu lah ya. Iya, gitu. tisu atau yang tisu mudah nyerap air gitu. Karena kalau basah jadi lembab jadi tadi basah. Meningkatkan risiko infeksi tadi. Okay. Itu salah satu pencegahannya. Kemudian kalau sudah sampai seperti itu dan dalam jangka waktu yang lama ya diobati ya. Kenapa? Karena kalau nggak diobati infeksi itu nggak hanya ngumpul di situ, bisa naik ke atas dia. Namanya nanti pelvic inflammatory disease. Jadi nyerinya bisa sampai ke atas. Infeksinya bisa naik ke indung telur, ke rahim dan sebagainya. Jadi memang harus diobati kalau memang sudah ada infeksi. Ya. Kemudian yang menopause ya. Menopause apakah masih bisa terkena CA cervix? Mungkin saja bisa. Tapi dengan sebelumnya sudah terinfeksi. Tapi yang saya sampaikan tadi, Mbak. Infeksi HPV ya. itu tidak langsung. Jadi dia butuh waktu yang lama untuk dia bisa berkembang. Gitu. Bisa jadi dia terinfeksi di usia 40, baru terinfeksi di usia 55. Bisa. Itu lebih munculnya baru di usia 55. Maksudnya loncatnya berpuluh-puluh tahun loh itu. Iya, bisa misalnya dari 40 bisa baru ketahuan di usia 55 atau 50 gitu. Karena dia bukan yang infeksi langsung CA, enggak, dia butuh waktu. Makanya tadi yang pentingnya screening ya. Oh my God. Screening harus itu dimanfaatkan penting, nih. itu. Ya ampun, pasmirnya ya di poli mana dok? Polibima. Dia ya? udah sekalian jawab tadi pendaftaran ya. Oke, siap. Polibima. Terus satu lagi apa tadi? Di sini tadi poli ya, perempuan pasmir sebaiknya berapa tahun sekali? Untuk dari SPAL, dokter izin bertanya untuk pasmir sebaiknya berapa tahun sekali? Ya, pertama tergantung tadi ya faktor risiko. Tapi minimal bisa 3 tahun sampai 5 tahun sekali. Ya, tapi kalau mau sebenarnya kalau mau screening ya, ini kita di program pemerintah. Ini saya sampaikan ya, nggak apa-apa ya Mbak. Kasih waktu dikit ya. Program pemerintah itu ada 90, 75, 90%. Ya, target 2030. 90% adalah semua anak-anak SD sampai usia 15 tahun sudah mendapatkan vaksin semua. Di 70% itu semua wanita di usia 30 sampai 69 tahun sudah melakukan screening HPV DNA, bukan pap smear. HPV DNA testing. Malah yang lebih paling tinggi ya. Karena dia lebih spesifik. Terus yang terakhir adalah 90% semua wanita memang udah terinfeksi itu tertata laksana dengan baik. Jadi bukan ya udah tahu aja enggak, tapi harus tertata laksana dengan baik. Nah, HPV DNA itu tadi kan targetnya itu ya, karena memang HPV DNA itu tingkat kegagalannya adalah 1:10. Tingkat missnya ya. Sedangkan pap smear masih 50%. Ya, tapi walaupun begitu tetap ya salah satu bentuk screening yang tetap dianjurkan ya. Tetap dimanfaatkan lah ya pas karena memang HPV DNA cukup mahal Mbak. Sampai berapa dok? Ya, boleh spill harga dok? Mungkin di atas 1,5 juta. Oh my god. Berarti ini 200 berapa itu harus dimanfaatkan dok? Iya. Walaupun memang nomor 2 ya? Ya nomor 2 ya, walaupun nggak yang paling tinggi tapi nggak masalah, tapi tetap efektif untuk melakukan tetap screening efektif. Oke. Berapa menit lagi? Sudah. Oh my god, terima kasih. Ini tadi ada 100-an lebih penontonnya, luar biasa. Oke, silakan kalau misalnya untuk pendaftaran bisa melalui nomornya di 081334615915 ya. Silakan sekali lagi di pendaftaran pasmirnya ada 081334615915. Terima kasih dokter, langsung memberikan closing statement, pesan kesan dan lain sebagainya. Ini banyak banget yang tanya nih. Lanjut. Ya, closing statement ya. Jadi ya ini CA cervix ini bukan suatu memang suatu momok ya yang perlu kita waspadai. Tapi bukan berarti tidak bisa dicegah ya. Jadi tetap yang penting adalah untuk wanita adalah untuk sadari diri, maksudnya dia menyadari akan kepentingan untuk pemeriksaan screening tadi ya, untuk pencegahan terjadinya CA cervix. Pun kalau pasien yang sudah kena CA cervix tetap semangat, karena memang bukan berarti istilahnya kalau kita bahasanya dunia sudah tidak ada lagi, enggak, tetap ada tetap ada potensi untuk bisa
beraktivitas seperti biasa, berkehidupan seperti biasa, asal memang ya tetap melakukan tata laksana yang diminta dokternya. Yang penting adalah pertama, kesimpulannya ya, pertama seksual yang sehat ya, yang kedua adalah screening ya, screening HPV, kemudian screening SEA cervix, kemudian adalah vaksin. Ya, yang keempat adalah ya selalu menjaga kehidupan menjaga pola hidup sehat dari segi makanan, olahraga dan sebagainya. Mungkin itu. Baik dari segi apapun itu, pola makan dan lain sebagainya, yang penting screening jangan lupa ya. Oke, tadi nomor sudah saya sematkan. Oke, mohon maaf sekali yang banyak tanya. Besok kita insya Allah kita hadirkan lagi Dokter Andi ya, kawan-kawan ya. Baik, ramai kali ini. Terima kasih, ini saatnya untuk kita mohon pamit. Jangan kemana-mana, tetap stay di 88,5 RMA FM Purworejo atau lagunya pasti infonya. Saya Ayu, sampai jumpa. Purworejo untuk Indonesia.